wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Rahayu Fitri Novia dari kelas BK2D dengan NIM 2105071092. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas akuntansi manufaktur yang diampu oleh Ibu Rina Walmiati Mardi, SE MSI AK. Topik yang akan saya bahas pada video kali ini adalah tentang akuntansi persediaan dan membahas contoh soal beserta jawaban persediaan sistem perpetual dengan metode FIFO, LIFO, dan average. Sebelumnya, saya ingin membahas apa itu sistem perpetual dengan apa saja metode FIFO, LIFO, average yang dimaksud. Apa itu sistem perpetual? Sistem pencatatan perpetual adalah suatu sistem pencatatan persediaan yang mencatat penambahan dan pengurangan persediaan secara terus-menerus atau setiap adanya transaksi penjualan dan pembelian yang terjadi. Dengan demikian, biaya bahan yang digunakan untuk produksi dan nilai persediaan akhir dari bahan dapat ditetapkan dan diketahui setiap saat. Apa itu FIFO? FIFO adalah kepanjangan dari first in first out, yang artinya masuk pertama, keluar pertama. Maka pada metode ini, unit persediaan yang pertama kali masuk ke gudang perusahaan akan dijual pertama kali. Metode ini dipandang lebih baik dari segi harga dan penyimpanan persediaan, karena persediaan yang masuk pertama dan dijual terlebih dahulu akan membuat persediaan selalu dalam kondisi bagus sebab barang terus diperbaharui. Apa itu LIFO? LIFO adalah singkatan dari last in first out, yang artinya masuk terakhir, keluar pertama. Maka pada metode ini, unit persediaan yang terakhir masuk ke gudang perusahaan akan dijual pertama kali. Metode ini dipandang kurang baik dari segi harga dan penyimpanan persediaan, karena persediaan yang terakhir masuk dan dijual terlebih dahulu akan membuat barang dagang yang dibeli di awal bisa jadi sudah sangat lama disimpan di gudang dan rawan rusak. Apa itu average? Average diartikan dengan rata-rata. Rata-rata tertimbang. Metode average membagi antara biaya barang persediaan untuk dijual dengan jumlah unit yang tersedia. Metode ini menggunakan persediaan barang yang ada di gudang untuk dijual tanpa memperhatikan barang mana yang masuk lebih awal atau akhir. Nah, untuk memahami lebih lanjut tentang pencatatan sistem perpetual dengan metode FIFO, LIFO, dan average, yuk kita lanjut ke contoh soal. Nah, soalnya, PT Serba Buku melakukan pembelian penjualan persediaan pada tahun 2018 adalah sebagai berikut. Pada tanggal 1 Januari, pencatatan persediaan 150 unit dengan harga per unitnya 10.000. Tanggal 9 Februari, pencatatan pembelian 200 unit dengan harga per unitnya 11.000. Tanggal 3 Maret, pencatatan penjualan 200 unit dengan harga per unitnya 16.000. Tanggal 10 Maret, pencatatan penjualan 60 unit dengan harga per unitnya 16.000. Pada tanggal 12 April, pencatatan pembelian 200 unit dengan harga per unitnya 11.500. Pada tanggal 5 Juli, pencatatan pembelian 400 unit dengan harga per unitnya 12.000. Tanggal 2 Agustus, pencatatan pembelian 400 unit dengan harga per unitnya 16.000. Pada tanggal 14 Oktober, pencatatan penjualan 100 unit dengan harga per unitnya 16.000. Pada tanggal 9 Desember, pencatatan penjualan 80 unit dengan harga per unitnya 15.000. Yang diminta pada soal ini adalah buatlah pencatatan sistem perpetual dengan metode FIFO, LIFO, dan average. Untuk metode FIFO-nya kita lihat di slide selanjutnya.
Sesuai dengan namanya, first in first out. Barang yang masuk pertama kali akan dikeluarkan pertama kali juga. Maka yang akan kita catat adalah barang yang pertama kali masuk, yaitu pada tanggal 1 Januari, pencatatan persediaan awal sebanyak 150 unit dengan harga per unitnya 10.000. Nah, kita siapkan dulu tabel pencatatannya yang terdiri dari 4 kolom, yaitu ada kolom tanggal, pembelian, harga pokok penjualan, dan persediaan. Pada tanggal 1 Januari terdiri persediaan awal, maka kita catat untuk di kolom persediaan sebanyak 150 unit, harga per unitnya 10.000, jadi total harganya 150 kali 10.000 sama dengan 1.500.000. Nah, pada tanggal 9 Februari terjadi pembelian sebanyak 200 unit. Karena ini metode pencatatan FIFO, maka untuk persediaannya kita catat dulu barang yang pertama kali masuk, yaitu 150 kali 10.000, yaitu 1.500.000. Lalu kita catat lagi pada tanggal 9 Februarinya, yaitu 200 unit kali 11.000, jadi 2.200.000. Lalu pada tanggal 3 Maret, adanya penjualan sebanyak 200 unit. Karena pada metode FIFO, barang yang pertama kali masuk itu juga yang dijual terlebih dahulu. Maka kita akan jual yang pertama kali, yaitu 150-nya dengan harga 10.000. Jadi 1.500.000. Lalu karena yang terjual 200 masih kurang 50, maka kita ambil dari 200 unit yang pada tanggal 9 Februarinya dengan harga 11.000 sama dengan 550.000. Berarti barang yang pertama kali masuk sebenarnya 150 sudah habis, maka pada kolom persediaannya bikin tanda garis. Lalu untuk di kolom persediaan selanjutnya kita akan isi sisanya 200 kurang 50, berarti tinggal 150.000. Dikalikan 11.000, itu jadi 1.650.000. Lalu pada tanggal 10 Maret terjadi penjualan sebanyak 60 unit. Maka di setiap penjualan itu akan tercatat di harga pokok penjualan. 60 unit dikalikan dengan 11.000. Nah, 60 unit ini kita ambil dari 150 unit yang sisa tadi dikalikan 11.000, yaitu jadi 660.000. Lalu sisanya di catatan persediaan 60 unit diambil dari 150, tinggal 90. Maka 90 dikalikan 11.000 jadinya 990.000. Lalu pada tanggal 12 April pencatatan pembelian sebanyak 200 unit. Untuk pembelian yaitu 200 unit, harganya 11.500. Total harganya jadi 2.300.000. Lalu kita catat juga di kolom persediaan. Yang pertama yaitu sisa persediaan pada tanggal 10 Maret. Kita catat 90 unit dengan harga 11.000, jadinya 990.000. Lalu kita catat pada tanggal 12 April yaitu 200.000. 200 kali 11.500 jadinya 2.300.000. Lalu pada tanggal 5 Juli pencatatan pembelian sebanyak 400 unit, yaitu dengan harga per unitnya 12.000. Maka kita catat dalam kolom pembelian 400 dikalikan 12.000 jadinya 4.800.000. Dan catat juga di dalam kolom persediaan pencatatan pada tanggal 12 April. Kita tambahin lagi untuk pencatatan pada tanggal 5 Juni. Pada tanggal 2 Agustus yaitu terjadi penjualan 400 unit. Maka pertama kali yang kita keluarkan adalah persediaan yang masuk pertama kali, yaitu 90 yang warna biru. Lalu yang kedua yang warna merah yang 200. Nah, totalnya kan 290, tapi yang terjual 400, berarti sisanya 110. Kita ambil dari yang 400 yang warna ungu dengan harga yang masing-masing. Untuk yang warna biru 90 dengan harga 11.000. Lalu untuk yang 200 kita buat dengan harga 11.500.
dan 800 kita buat dengan harga 12.000. Nanti tinggal dikalikan dari kolom persediaan yang 60 sudah habis yang 400-nya, karena cuma ambil 110, berarti sisanya tinggal 990. Kita kalikan dengan 12.000, jadinya 3.480.000. Lalu pada tanggal 14 Oktober terjadi penjualan sebanyak 100 unit. Nah, sisa persediaan kita tinggal 250. Jadi penjualannya 100 unit, maka pada harga pokok penjualan kita catat 100 unit dengan harga sesuai dengan harga pada kolom persediaan sisa tadi. Lalu pada kolom persediaan kita tinggal buat sisanya, 250 kurang 100 tinggal 150. Kita kalikan dengan harga yang sesuai dengan sisa tadi, yaitu 12.000, jadinya 2.290.000. Lalu pada tanggal 19 Desember ada penjualan sebanyak 80 unit. Maka pada pencatatan harga pokok penjualan, di unit diisi 80, di per unitnya kita isi 12.000. Total harganya kita kalikan jadinya 990.000. Lalu untuk pada kolom persediaan 190 kita kurangi 80, jadinya 110. Lalu kita kalikan 12.000, hasilnya jadi 1.320.000. Lalu kita totalkan, total pembelian sebanyak 800 unit dengan total harga 9.300.000. Lalu untuk harga pokok penjualan, total unitnya 840 dengan total harganya 9.480.000. Dan nilai akhir persediaannya yaitu 110.000, dan untuk total persediaan akhir itu 1.320.000. Sekian penjelasan tentang metode FIFO. Kita lanjut ke metode LIFO. Nah, pada metode LIFO yaitu last in first out, yang artinya yang masuk terakhir akan dijual pertama kali. Nah, pada tanggal 1 Januari ada persediaan awal, maka kita catat di kolom persediaan 150 dikalikan 10.000 per unitnya, jadinya 1.500.000. Lalu untuk tanggal 9 Februarinya kita catat dulu yang pertama kali tadi masuk yang 150, lalu kita catat yang baru masuk yaitu 200. Pada tanggal 3 Maret kan terjadi penjualan sebanyak 200 unit, maka kita catat pada harga pokok penjualan. Di unitnya 200, di harga per unitnya 11.000, total harganya 2.200.000. Tapi pada kolom persediaannya kita catat yang 150 yang pertama kali masuk tadi, karena kan last in first out, ini yang masuk terakhir, itu yang dijual pertama kali, jadi yang masuk terakhir itu adalah 200, maka yang dijual pertama kali, jadi sisanya adalah yang masuk pertama kali, yang 150 dikalikan 10.000, jadinya 1.500.000. Lalu untuk tanggal 10 Maret terjadi penjualan sebanyak 60 unit, maka kita bikin pada harga pokok penjualannya di unitnya 60, harga per unitnya 10.000, total harganya 600.000. Nah, 60 unit ini kita ambil dari sisa tadi, sisanya kan 150, berarti pada kolom persediaannya tinggal kita kurangi 150 kurang 60, sisanya tinggal 90. Nah, dikalikan dengan harga sisa persediaan tadi yaitu 10.000, hasilnya 900.000. Lalu pada tanggal 12 April terjadi pembelian sebanyak 200 unit. Harga per unitnya 11.500, total harganya 2.300.000. Lalu untuk persediaannya tambahin catatannya dari yang 10 Maret tadi, lalu kita buat pencatatannya yang baru untuk tanggal 12 Aprilnya, yaitu tambahin 200 unitnya, baru kita kalikan sama 11.500, jadinya 2.300.000.
Begitu juga untuk tanggal 5 Julinya, ada pembelian sebanyak 400 unit. Harga per unitnya 12.000, total harganya 4.800.000. Maka di persediaannya, kolom persediaannya itu pada tanggal 12 April kita catat ditambahkan catatan baru lagi untuk yang tanggal transaksi yang 5 Juli itu tambahin 400, terus dikalikan 12.000, jadinya 4.800.000. Nah, pada tanggal 2 Agustus terjadi penjualan sebanyak 400 unit. Nah, kita taruh pada harga pokok penjualan yang terakhir masuk. Tadi kan tanggal 5 Juli yaitu 400 unit, maka kita buat pada harga pokok penjualan di 2 Agustus yaitu 400 dikalikan 12.000, jadinya 4.800.000. Nah, sisanya untuk kolom persediaan tinggal yang tanggal transaksi yang 12 April sama 10 Maret yaitu 90. Yang pertama kali masuk dikalikan 10.000, jadinya 900.000. Terus yang keduanya masuk pada tanggal 12 April yaitu 200 kali 11.500, jadinya 2.300. Begitu juga untuk tanggal 14 Oktober terjadi penjualan sebanyak 100 unit. Maka yang dicatat di harga pokok penjualan untuk unitnya ini kita ambil dari yang 200 yang merah yang masuk kedua tadi, lalu kita kalikan dengan harganya yaitu 11.500, totalnya 1.150.000. Maka sisanya tinggal 200 dikurangi 100, jadinya 100. Kita catat dulu yang pertama kali masuk, terus yang sisa dari yang kita kurangkan. Lalu pada tanggal 19 Desember yaitu tercatat penjualan sebanyak 80 unit. Maka 80-nya kita ambil dari 100 yang ada pada sisa yang tadi. Lalu kita catat pada harga pokok penjualan 80 dikalikan 11.500, jadinya 920.000. Sisanya 100 dikurangi 80, jadinya 20. Baru kita kalikan 90 kali 10.000, jadinya 900. 20 kali 11.500, jadinya 230.000. Nah, habis itu kita totalkan pada kolom pembelian. Terdapat 800 unit dengan total harga 9.300.000. Pada harga pokok penjualan terdapat 840 unit dengan total harga 9.670.000. Dan pada kolom persediaan, sisa persediaannya itu 110 unit dan nilai persediaan akhirnya 1.120.000. Sekian penjelasan pada metode LIFO. Selanjutnya kita masuk ke metode average. Metode average ini sesuai dengan namanya, jika diartikan yaitu rata-rata. Langsung saja, pada tanggal 1 Januari pada kolom persediaan itu 150. Pada tanggal 9 Februari ada pencatatan pembelian yaitu 200 unit. Lalu yang untuk kolom persediaannya 150, yang pertama kali masuk kita tambahkan sama 200 yang baru masuk, hasilnya 350. Total harganya juga tambahkan harga yang masuk pertama kali 1.500.000. Kita tambahkan sama yang 2.200.000, hasilnya jadi 3.700.000. Lalu kita bagikan dengan 350 unit. Nah, maka harganya yang berlaku yaitu 10.570.000. Lalu lanjut tanggal 3 Maret terjadi penjualan. Untuk penjualan kita catat dalam kolom penjualan yaitu sebanyak 200 unit. Nah, 200 unit ini kita ambil dari 350 unit dan harganya juga 10.570. Maka kita kalikan yaitu 2.114.000. Begitu juga untuk tanggal 12 April
terjadi pembelian sebanyak 200 unit di kolom pembelian. Nah, di kolom persediaannya sisanya tadi 90, ini kita tambahkan 200, maka jadi 290. Lalu harganya yang 951.300, ini kita tambahkan 2.300.000, maka jadinya 3.250.300. Nah, lalu kita bagikan 290, maka harga per unitnya yaitu 11.100. Begitu juga tanggal 3 Juli masuk 400 unit, total harganya 4.800.000. 100 unit ditambah 290 unit yang merah, jadinya 690 unit. Lalu total harga persediaan 3.251.300. Kita tambahkan sama yang 4.800.000, maka jadinya 8.051.300. Lalu kita bagikan dengan yang 690, maka dapatnya jadi 11.670. Lalu untuk tanggal 2 Agustus terjadi penjualan sebanyak 400 unit, yaitu kita kurangi dari 690, jadi sisanya tinggal 290. Dan total harga yang sesuai harga ada di per unit kolom persediaan yang 690, begitu juga 14 Oktober dan 19 Desember, sehingga jika ditotalkan yaitu pada kolom pembelian terdapat 800 unit dengan total harga 9.300.000. Pada harga pokok penjualan terdapat 840 unit dengan total harga 9.516.800. Dan pada kolom persediaan tersisa 10 unit dengan nilai persediaan akhirnya itu 116.700. Sekian penjelasan saya tentang apa itu sistem perpetual beserta dengan metode FIFO, LIFO, dan Average, dan juga serta contoh soal beserta pembahasannya. Mohon maaf bila ada salah kata maupun informasi yang kurang. Saya Intan Rahayu Fitri Novia. Sekian dan terima kasih.